Webinar kali ini adalah webinar terkait mengenai peran hygiene sanitasi pada instalasi gizi dan laundry rumah sakit dalam upaya mencegah dampak penyebab pandemi virus COVID-19. Peserta webinar pertama nanti ada sambutan dari Ibu Satyawati Susanto selaku Direktur Utama PT Aji Dharma Corporindo. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara pertama, yaitu materi pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Zohana Francisca Wapini, Bachelor of Nursing, Magister Administrasi Rumah Sakit. Kemudian dilanjutkan materi kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Ambar Rukmini. Kemudian materi ketiga nanti akan disampaikan oleh Bapak Hari Jatmiko. Nah, sama sambutan dari Ibu Satyawati Susanto selaku Direktur Utama PT Aji Dharma Corporindo. Selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi webinar hari ini. Kita bersyukur bahwa kita bisa bertemu bersama dengan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan nilai infeksi nosokomial di rumah sakit adalah lebih kecil dari 1,5%. Maka Aji Dharma Corporindo bisa mensupport rumah sakit rekanan kami dalam menurunkan nilai infeksi nosokomial lahir di Indonesia. Di Klaten, tanggal 15 Juni 1962. Beliau sudah berpengalaman di banyak rumah sakit. Baik, terima kasih Bu Rina. Yang saya hormati Ibu Satyawati selaku Direktur PT Aji Dharma beserta tim. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Ambar Rukmini. Yang saya hormati Bapak Hari Jatmiko. Bapak, Ibu, para peserta webinar yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh PT Aji Dharma kepada PP Perdalin. Saya sudah diperkenalkan tadi namanya Yohana, pengganti dari Prof. Dr. Hindra Irawan Satari selaku Ketua Pengurus Perdalin. Mohon maaf dengan segala hormat, beliau mendadak dipanggil oleh Kemkes untuk rapat hari ini. Waktunya bersamaan. Sehingga saya pun baru beberapa hari yang lalu diberitahu sedianya beliau sendiri yang akan sharing, tetapi karena mendadak ada tugas Kemenkes, saya mendadak pula untuk sharing tentang hand hygiene. Bukan hand hygiene ya, tapi tentang higiene sanitasi merupakan suatu strategik untuk mencegah infeksi di instalasi pengolahan makanan dan laundry rumah sakit. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bukan sebagai orang yang sangat pintar di bidang ini ya. Jadi kita di sini saling sharing, saling belajar bersama. Kebetulan memang saya belajar tentang pengendalian infeksi dari 2004 dan kita implementasikan saat ini. Jadi sharing ini ya berdasarkan pengalaman juga, tetapi juga tentu saja referensi-referensi yang ada dan kita gunakan pada saat ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai, kita ketahui bersama bahwasanya rumah sakit adalah tempat perkumpulan orang sakit, sehingga rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan lainnya itu memiliki resiko terjadinya penyebaran berbagai mikroorganisme
sehingga resiko terjadinya infeksi itu juga sangat tinggi ya. Kemudian infeksi sendiri bukan hanya terjadi pada pasien saja, tetapi juga petugas juga resiko tinggi terkena infeksi. Jadi kita semua sebagai tenaga kesehatan, sebagai orang-orang yang bekerja di rumah sakit, ingat kita memiliki resiko lebih tinggi dibanding Bapak Ibu teman-teman yang bekerja bukan di rumah sakit. Infeksi juga bisa terjadi pada pasien dan juga pengunjung. Untuk itu bagaimana caranya untuk mencegah terjadi infeksi? Diperlukan strategi untuk memutus rantai penularan infeksi. Penerapan kewaspadaan isolasi yang berfokus pada personal hygiene, yaitu kebersihan tangan, meliputi kebersihan tangan antara lain, etika batuk, etika bersin, dan juga penggunaan alat pelindung diri, serta kita harus memperhatikan sanitasi lingkungan seperti kebersihan lingkungan kerja, kebersihan peralatan. Hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi termasuk COVID-19 yang saat ini sedang mewabah. Higiene sanitasi rumah sakit merupakan suatu strategi. Jadi banyak sekali strategi yang lainnya untuk mencegah terjadinya infeksi, namun higiene dan sanitasi merupakan salah satu strategi untuk menurunkan laju infeksi di seluruh area rumah sakit, termasuk instalasi gizi dan laundry ya. Jadi bukan hanya di gizi dan laundry saja, namun penerapan higiene sanitasi di seluruh area rumah sakit dapat menurunkan laju infeksi. Mari kita simak pengertian tentang higiene sanitasi. Jadi ada berbagai macam pengertian atau definisi tentang higiene sanitasi. Yang pasti bahwasanya higiene sanitasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu sekalian. Karena higiene sanitasi itu saling berhubungan dan dilakukan oleh satu orang bisa melakukan higiene dan juga sanitasi. Definisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996, higiene adalah semua usaha untuk memelihara, melindungi, meningkatkan derajat kesehatan badan, jiwa, baik untuk umum maupun perorangan yang bertujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat serta meningkatkan kesehatan dalam perikemanusiaan. Ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996. Kita lanjut, Mbak Rina. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan percaya bahwasanya Bapak Ibu peserta webinar ini ada orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah mahir di bidang, saya rasa bukan hal yang aneh ataupun yang istimewa, topik yang diinginkan pada pagi hari ini. Nah, kita lihat bahwasanya rumah sakit itu merupakan suatu tempat yang harusnya dapat memberikan kesehatan secara optimal ya. Namun kadang-kadang di lapangan itu tidak sesuai dengan harapan yang kita kehendaki. Untuk itu perlu adanya suatu standar akreditasi rumah sakit. Kalau kita lihat di sini karena kita bicara tentang kuman, tentang infeksi, maka standar nasional akreditasi rumah sakit sesuai dengan pencegahan dan pengendalian infeksi standar 7.1.3 yang bicara tentang linen dan laundry. Bapak Ibu yang saya hormati, pada standar ini diminta adanya bukti daftar resiko infeksi di laundry. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki list resiko terjadinya infeksi di laundry, karena laundry juga merupakan tempat terjadinya penularan, dan juga strategi untuk menurunkannya bagaimana cara menurunkannya, apa saja yang menjadi resiko. Ini menjadi tugas kita bersama di rumah sakit kita masing-masing dalam rangka benar-benar mencegah terjadinya infeksi pada unit kerja di mana kita bertugas. Higiene sanitasi diterapkan di semua siklus penanganan linen dan laundry. Ya, jadi di dalam bekerja kita harus benar-benar menerapkan higiene sanitasi setiap saat.
Dan yang tidak kalah penting untuk menurunkan angka infeksi atau penyebaran kuman, diperlukan cairan pembersih dan desinfektan yang sesuai. Nah, bagaimana penerapan higienis sanitasi di laundry? Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwasanya laundry itu penanganan linen, dan juga bukan hanya linen saja yang kita tangani, tetapi tempat laundry itu sendiri juga harus kita tangani supaya peralatan dan lingkungan tidak terkontaminasi dengan kuman. Kita mulai dengan pencucian linen kotor. Jadi pengangkutannya dulu. Kita angkut linen tadi misalkan dari unit-unit ke ruang laundry. Bagaimana cara pengangkutannya tadi juga harus menerapkan higienis sanitasi. Jadi pastikan petugasnya juga harus bersih, pakaiannya bersih, tidak ada penyakit menular. Kemudian melakukan kebersihan tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri, paling tidak pakai masker, pakai gaun, pakai sepatu, ya. Kemudian peralatannya sendiri, trolinya juga bersih. Dikatakan bersih itu berarti benar-benar bebas dari kuman, walaupun dalam jumlah tertentu, ya. Kita tidak mungkin menyeterilkan lingkungan ini, peralatan ini menjadi steril, itu tidak mungkin, tetapi yang penting adalah bersih. Jadi penerapan higienis sanitasi, jadi higiene personil dan juga higiene lingkungan harus benar-benar diterapkan. Kemudian selanjutnya penerimaan linen yang kotor tadi. Setelah diangkut dari unit-unit ruangan-ruangan yang ada di rumah sakit, diterima di laundry. Jadi laundry sendiri pastikan lingkungannya harus bersih juga, peralatannya juga harus bersih, ya, lantainya juga harus bersih. Kemudian petugasnya juga harus juga harus bersih. Dia juga harus pakai sama seperti harus pakai APD, harus melakukan kebersihan tangan, ya. Kemudian dicuci. Nah, pencucian ini ada prosesnya yang kita bisa bicarakan di dalam khusus kalau kita bicara laundry. Tetapi kita tidak bicara laundry kali ini, hanya bagaimana sanitasi, higienis sanitasi di laundry. Jadi pencucian pastikan Bapak Ibu sekalian, di laundry itu penanganan terhadap mesin cucinya, terhadap tasnya, terhadap sarana prasarannya harus benar-benar bersih, dan pastikan juga cairan apa yang digunakan untuk melakukan pencucian. Tentu saja ada deterjen, kemudian ada cairan-cairan yang lainnya untuk membersihkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada saat pengeringan dan setrika ini juga pastikan ya bahwa personel yang melakukan pengeringan, personel yang melakukan penyetrikaan itu juga harus benar-benar bersih. Dikatakan bersih tadi sudah jelas ya, personal hygiene-nya ya. Kemudian lokasinya, lingkungan untuk menyetrika, lingkungan untuk mengeringkan itu juga harus benar-benar bersih. Ya kalau Bapak Ibu teman-teman semua punya mesin pengering yang luar biasa, jadi one touch langsung kering, tinggal ambil, tinggal setrika. Ya, tapi ada juga yang tidak punya fasilitas tersebut ya. Kemudian bagaimana tempat penyetrikaan? Pastikan tempat penyetrikaan juga bersih. Jangan sampai linen yang sudah dicuci tadi sudah bebas daripada kuman ternyata terkontaminasi oleh area tempat setrika, entah itu mesin setrika atau setrika manual. Jadi itu benar-benar harus dibersihkan. Kemudian pelipatan ya, tentu saja pelipatan bisa dilakukan di tempat setrika, bisa juga di tempat lain. Pastikan meja untuk pelipatan juga benar-benar bersih, bebas dari kuman. Kemudian penyimpanannya. Penyimpanan Bapak Ibu, lemarinya juga harus bersih. Jadi bagaimana cara membersihkan lemari. Kemudian ada juga peletakan lemari sendiri, tidak boleh mepet dari dinding, harus ada jarak 5 cm, tidak boleh langsung dari ke lantai, itu harus 15 cm, dan juga dari langit-langit 60 cm untuk mencegah terjadinya kelembapan atau nempel, itu bisa ada serangga-serangga yang nempel, kena debu, dan lain sebagainya. Kemudian distribusi.
Distribusi juga perlu penerapan tentang higiene sanitasi Bapak Ibu, baik personel maupun alat yang kita pakai. Bagaimana trolinya? Dibersihkannya pakai apa? Trolinya harus tertutup ya. Jadi semua siklus daripada penyucian ini di penanganan linen dan juga di laundry sendiri benar-benar harus menerapkan higiene dan sanitasi di tempat ini. Ya, lanjut. Bu Rina. Ini masih dengan standar akreditasi rumah sakit PPI 7.1.5 tentang penyediaan makanan. Bapak Ibu yang saya hormati, sama dengan yang tadi linen, di penyediaan makanan pun juga kita dituntut bahwasanya kita harus membuat identifikasi resiko infeksi dan bagaimana cara menurunkan infeksi di instalasi gizi ya. Untuk itu higiene sanitasi benar-benar harus diterapkan di semua tahapan penyediaan makanan. Jadi kita tahu kalau tadi di laundry juga ada siklus mulai dari pengangkutan linen kotor sampai dengan pendistribusian linen bersih ke unit-unit. Nah, ini kalau di makanan apa? Mulai dari pengadaan bahan makanan itu dihandling dengan higiene sanitasi. Pastikan bahan makanannya sendiri itu juga benar-benar bersih. Kalaupun tidak bersih karena masih ada tanah-tanah dan lain sebagainya, bagaimana cara menghandlingnya? Tapi yang paling penting bagi kita saat ini adalah personel yang menghandlingnya harus benar-benar menerapkan higiene sanitasi. Lingkungannya juga, lingkungan atau area yang akan kita pakai harus benar-benar bersih. Kemudian penerimaan bahan makanan tadi, ada lokasi tempat menerima bahan-bahan makanan tadi, semua lingkungannya bersih, peralatan yang kita pakai bersih, bagaimana timbangannya, bagaimana mejanya, bagaimana troli-trolinya, bagaimana bak-bak untuk cuci, pastikan semuanya bersih. Kemudian setelah diterima, dibersihkan, baru disimpan. Penyimpanan bahan makanan tadi juga benar-benar harus bersih sesuai dengan standar. Jadi supaya terhindar dari binatang-binatang, dari debu. Ya, tempat penyimpanan bahan makanan, makanya diperlukan adanya pembersihan di samping personal hygiene petugasnya juga hygiene terhadap lingkungan juga harus dipastikan. Kemudian setelah disimpan, persiapan pengolahan. Jadi di kitchen itu mau masak udah diambil dulu dari gudang. Kemudian disiapkan. Nah, tempat penyiapan Bapak Ibu pastikan dia juga harus bersih. Bagaimana mejanya, bagaimana telenanya, bagaimana pisaunya, bagaimana peralatan masaknya, semua pastikan harus bersih ya. Setelah itu makanan diolah. Makanan diolah berarti peralatannya juga dipastikan sudah bersih, pengolah penjamah makanannya pun juga menerapkan personal hygiene ya. Kemudian setelah matang diporsi, tempat pemorsian Bapak Ibu sekalian. Tempat pemorsian itu juga ada meja ya yang harus bersih juga. Peralatan makanannya bagaimana piring, bagaimana sendok, bagaimana mangkok dan lain sebagainya. Ini juga pastikan bersih, tidak ada debu, tidak ada tanah, tidak ada kotoran, disimpan dalam tempat yang tertutup supaya tidak terkontaminasi oleh kuman-kuman. Setelah diporsi kemudian didistribusikan ya. Bagaimana mendistribusikan? Pastikan harus tertutup. Jadi di wrapping atau taruh di satu kontainer yang tertutup dalam troli yang tertutup juga ya supaya tidak terkontaminasi. Yang selanjutnya adalah pembersihan peralatan makanan. Jadi pastikan peralatan makanan itu benar-benar harus bersih supaya tidak kontaminasi, tidak ada kuman yang terbawa sehingga masuk ke tubuh pasien. Peralatan masak juga demikian ya. Kemudian sarana prasarana dan juga lingkungan, dindingnya bagaimana, lantainya bagaimana, dibersihkannya pakai apa, refrigeratornya dibersihkan pakai apa, semua harus dalam keadaan bersih-bersih dan bersih. Ya, lanjut. Bagaimana dengan GCIA, Bapak Ibu? Saya rasa banyak juga rumah sakit yang sudah melakukan GCIA.
sesuai dengan GCIA, higiene sanitasi itu merupakan faktor penting dalam pemenuhan akreditasi ini. Melalui apa Bapak Ibu? Jadi tadi juga di akreditasi nasional juga sudah diminta, ternyata di GCIA pun juga diminta. Fokus pada higiene sanitasi, banyak juga yang diminta, tetapi hari ini kita bicara tentang higiene sanitasi. Jadi di tempat penerimaan barang-barang, maksudnya bahan baku makanan, juga di storage-nya, di gudangnya itu harus benar-benar bersih dan ada tata kelolanya. Suhunya berapa, kemudian modelnya harus FIFO ya. Kemudian area kerjanya harus benar-benar bersih ya. Kemudian peralatannya juga harus bersih dan di-maintain dengan benar ya. Lingkungannya juga harus bersih dan juga menerapkan personal hygiene oleh semua petugas kesehatan. Jadi kuncinya bersih, bersih, bersih dan bersih baik itu petugas maupun lingkungan dan peralatan yang digunakan. Ya, lanjut Mbak Rina. Bagaimana dengan standar ISO nih Bapak Ibu tentang Food Safety Management System sesuai dengan standar ISO 22000 dan .22005, balik lagi higiene sanitasi merupakan program persyaratan dasar yang harus dipenuhi dari 41 persyaratan tadi. Jadi banyak sekali syarat-syarat, satu diantaranya adalah tentang higiene sanitasi. Antara lain apa persyaratan yang diminta oleh standar ISO tentang kebersihan personel dan lingkungan. Jadi balik lagi ke higiene personal hygiene dan juga higiene lingkungan, itu yang diminta ya. Kemudian cleaning dan sanitasi diminta juga harus sesuai dengan standar ya. Kemudian penyimpanan, penanganan dan transportasi makanan juga sangat penting dan semuanya harus dilakukan benar-benar dalam keadaan yang bersih. Dan tidak lupa maintenance peralatan itu sangat penting untuk mencegah terjadinya adanya kuman ataupun peralatan yang rusak. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang rumah sakit, itu memang banyak sekali kuman di mana-mana. Nah, kalau kita lihat di sini ada dampak lingkungan pada penularan infeksi itu seperti apa? Kita tahu ada bakteri dari pasien itu hingga di permukaan. Jadi pasien ada di mana-mana, jadi juga makanya di mana-mana juga bisa ada bakterinya. Kemudian bakteri hidup dan berkembang biak di permukaan. Kalau kita bicara tentang coronavirus 19, itu sebenarnya istananya adalah di dalam sel yang hidup ya. Tapi dia juga bisa hidup di tempat-tempat yang mati, di peralatan, di permukaan, tapi tidak lama. Ya, untuk itu penting sekali membersihkan lingkungan untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, bakteri tadi yang di permukaan mengkontaminasi benda-benda dan juga orang yang berada di dalam ruangan atau yang memang kontak dengan permukaan tersebut ada dimanapun di rumah sakit itu, bukan hanya di laundry dan juga di kitchen ya. Bakteri berpindah dari satu orang ke orang lainnya. Bakteri dari para penghuni ruangan berpotensi menular ke pasien atau orang yang berikutnya. Semakin rendah jumlah bakteri dalam lingkungan ruangan, semakin rendah pula resiko infeksi yang mungkin terjadi. Untuk itu, Bapak Ibu yang saya hormati, selaku petugas kesehatan, pastikan lingkungan kerja kita harus benar-benar bersih dan bebas kuman, atau paling tidak bisa menurunkan kuman yang ada sehingga kita bisa jamin bahwasanya penyebaran infeksi bisa kita turunkan. Ya, lanjut Mbak Rina. Bagaimana cara menurunkan penyebaran infeksi? Bapak Ibu yang saya hormati, ada strategi yang harus kita lakukan bahwasanya seluruh petugas, pasien dan pengunjung memiliki komitmen yang tinggi. Jadi penurunan atau mencegah penyebaran infeksi bukan hanya petugasnya direktur, bukan petugasnya komite PPI, IPCN atau petugas PPI, tetapi seluruh petugas dan pasien harus benar-benar
menerapkan pencegahan secara komitmen bersama dengan menerapkan kewaspadaan isolasi dengan tepat dan benar. Bapak Ibu, kewaspadaan isolasi saya yakin banyak orang yang sudah paham, ada 2, standar dan transmisi. Jadi harus sesuai. Kalau kita bekerja di kitchen, tentu saja nggak usah pakai Google kan, tidak usah pakai gaun kan cukup pakai cuci tangan, kemudian pakai masker, kemudian pakai topi, kemudian mungkin pakai celemek, pakai sepatu tertutup. Waktu pemorsian bisa pakai sarung tangan. Untuk itu menerapkan kewaspadaan isolasi dengan tepat dan benar. Kewaspadaan isolasi ini kalau dibahas satu persatu panjang kali lebar ya. Jadi ini hanya sekedar pengenalan saja. Kemudian dengan menerapkan kewaspadaan isolasi, kita harus memutus mata rantai infeksi. Melalui cuci tangan, kita sudah bisa memutus infeksi, mata rantai infeksi tadi. Ya. Kemudian menerapkan personal hygiene dan juga sanitasi, Bapak Ibu. Jadi ini adalah strategik yang bisa menurunkan penyebaran infeksi yang harus dilakukan oleh seluruh petugas, seluruh pasien dengan komitmen yang tinggi. Ya, lanjut. Nah, apa sih kewaspadaan isolasi? Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum begitu paham. Jadi kewaspadaan isolasi merupakan memang bagian pada program PPI. Saya yakin dan percaya semua rumah sakit dan bahkan di fasilitas kesehatan lainnya yang mulai dari puskesmas, klinik pratama, itu harus memiliki program PPI karena dari PPI bisa menurunkan angka infeksi yang terjadi di fasiankes tersebut ya. Tujuannya memutus mata rantai terjadinya penularan infeksi dari pasien ke pasien, dari pasien ke lingkungan, dari lingkungan ke pengunjung, dari pengunjung ke pasien lagi. Jadi pastikan supaya tidak terjadi penularan antar pasien, antar pengunjung atau pengunjung ke pasien seperti pada gambar ini. Dan kita tahu bahwasanya Bapak Ibu yang saya hormati, rantai penularan infeksi itu kita semua harus paham, apalagi kita bekerja di rumah sakit. Kita harus tahu ada penyebabnya. Penyebab daripada infeksi itu ada agennya. Itu bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus seperti COVID-19 ya. Kemudian ada juga parasit ya. Kemudian kuman tersebut, agen tersebut memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal daripada kuman-kuman itu bisa ada di manusia, bisa ada di air, ada di tanah, ada di pohon, maksudnya tanaman-tanaman. Apalagi kalau kita melihat, kalau kita bicara di kitchen, berarti ada di bahan makanannya, ada di orangnya, petugasnya, ada di peralatannya, peralatan-peralatan yang juga ada di yang kotor, yang kita ambil dari pasien, juga ada di manusia atau petugas itu sendiri. Jadi dia tinggalnya di situ. Kemudian keluarnya dari mana? Keluar kuman, kalau dari manusia berarti semua yang dari selaput mukosa ya, bisa dari hidung, bisa dari mulut, bisa dari mata ya. Kemudian bisa juga dari droplet ya. Bagaimana cara penularannya? Penularannya melalui kontak, melalui airborne, dan juga melalui transmisi. Ini sekedar gambaran saja kenapa penting ada kewaspadaan isolasi, kenapa penting ada higiene dan sanitasi. Kemudian masuknya juga sama dengan keluarnya ya ke tubuh manusia. Kalau bukan ke tubuh manusia berarti melalui peralatan-peralatan yang kontaminasi, melalui lingkungan yang sudah terkontaminasi karena kita tidak bersihkan, karena kita tidak bersihkan juga alat-alat yang sudah terkontaminasi ya. Kemudian dia akan masuk ke penjamu yang rentan. Ini hanya sekedar review saja. Baik, lanjut Mbak Rina. Nah, ini tentang kewaspadaan isolasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kewaspadaan isolasi tadi saya sudah jelaskan, ada kewaspadaan dibagi menjadi 2, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi.
Kewaspadaan standar itu ada 11 ya. Mulai dari kebersihan tangan. Kalau kita melakukan personal hygiene berarti kita harus melakukan kebersihan tangan dengan tepat dan benar. Menggunakan alat pelindung diri dengan tepat dan benar. Kemudian pengendalian lingkungan di mana kita bekerja di laundry, di kitchen, lingkungannya harus benar-benar bersih. Ventilasinya juga harus bersih, harus aman untuk petugas. Kemudian limbahnya, sampah-sampahnya harus benar-benar dikendalikan juga. Jangan sampai ada got-got yang terbuka di dalam kitchen atau di dalam laundry ya, karena air limbah itu sangat kotor dan banyak kuman-kumannya. Bagaimana sampah-sampah dikendalikan harus dalam keadaan tertutup ya. Sampah-sampah tadi tidak boleh terbuka, penempatannya jangan dekat-dekat dengan tempat pengolahan, jangan dekat-dekat dengan tempat pemorsian. Jadi harus benar-benar posisinya pun juga diletakkan sedemikian rupa supaya tidak mengkontaminasi baik itu di laundry maupun di kitchen. Kemudian manajemen linen juga ada tersendiri bagaimana untuk mencegah terjadi infeksi. Nah, ini tambahan saja, ada penempatan pasien, ada pengelolaan alkes, ada kesehatan petugas yang juga diminta petugas yang ada di kitchen dan juga ada di laundry harus benar-benar sehat. Kemudian jangan lupa harus benar-benar menerapkan etika batuk, etika pernapasan yang sudah tahu semua saya rasa ya. Dan juga praktek lumbal fungsi itu kalau di layanan di perawatan ya. Lapis kedua kewaspadaan berdasarkan transmisi itu ada kontak, ada droplet, dan ada airborne. Kalau saat ini COVID-19 masih menular melalui kontak dan droplet. Jadi silakan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai. Pada waktu kita bekerja di kitchen, kita cukup memang sesuai dengan APD yang ada di kitchen. Kemudian airborne itu terjadi untuk COVID-19, kita cegah pada saat kita melakukan prosedur yang menimbulkan aerosol. Ya, ini hanya sekedar review saja. Lanjut Mbak Rina. Ini tadi sudah ya. Ya, nah untuk itu peran higiene sanitasi di rumah sakit itu apa saja Bapak Ibu? Penting tidak? Cuman higiene sanitasi, apa itu penting? Oh, jangan main-main ya dengan higiene sanitasi. Bapak Ibu, peran higiene sanitasi di rumah sakit itu kita bisa mempertahankan kebersihan personil dan juga sanitasi lingkungan. Sanitasi lingkungan itu tempat di mana kita bekerja itu harus benar-benar juga bersih ya dan memenuhi persyaratan untuk bekerja. Kemudian barang-barang yang ada pastikan bersih, alat-alatnya juga bersih, tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme. Kemudian higiene sanitasi juga berperan mencegah kontaminasi dari berbagai mikroorganisme. Karena apa? Karena kita menerapkan personal hygiene. Saya cuci tangan, saya mandi, pakaian saya bersih. Ya. Kemudian saya menerapkan etika batuk. Lingkungannya saya pel dengan cairan yang mengandung desinfektan. Peralatannya saya bersihkan setiap saat atau sesuai dengan regulasi sehingga benar-benar mencegah kontaminasi dari berbagai mikroorganisme. Mencegah dengan demikian karena area kerja kita sudah clean, kita menerapkan personal hygiene, maka mencegah kontaminasi silang antar petugas, pasien, dan pengunjung. Peran higiene sanitasi juga mencegah dan menurunkan infeksi baik pada pasien, petugas, dan pengunjung. Juga menjadikan rumah sakit kita, lingkungan rumah sakit tampak bersih, bukan tampak ya, memang bersih dan rapi. Di samping itu, peran higiene sanitasi juga sangat penting karena kita bisa memenuhi standar akreditasi baik nasional maupun internasional. Kita sudah bahas tadi, akreditasi baik itu akreditasi nasional maupun GCI maupun ISO, semua menitik beratkan pada higiene dan sanitasi yang ada di rumah sakit dan juga termasuk di dalamnya adalah di laundry dan di kitchen, instalasi pengolahan makanan.
juga bisa berperan menurunkan resiko tuntutan hukum. Bapak Ibu yang saya hormati, di tempat saya bekerja pernah ada makanan bukan kaca, pernah juga ada pecahan kaca di nasi. Saya pernah juga mengalami ada stepper di sayuran. Pernah juga ada cacing, mungkin kalau cacing dan lain sebagainya ya kebawa ya di sayuran ya. Dan ini ada juga yang menuntut karena apalagi yang ada kacanya, yang ada staplernya. Makanya betapa pentingnya lingkungan itu benar-benar harus bersih dan rapi ya. Kemudian supaya kita tidak beresiko dengan tuntutan hukum. Kemudian meningkatkan mutu rumah sakit karena clean, karena bersih, nggak ada resiko, nggak ada insiden, nggak ada kesalahan, nggak ada komplain yang berarti dari customer, maka rumah sakit kita menjadi bagus, mutu rumah sakit meningkat, dan pada ujungnya adalah meningkatkan revenue rumah sakit. Jadi higiene dan sanitasi di rumah sakit itu sangat penting karena bisa menurunkan angka infeksi, bisa bebas dari tuntutan hukum sehingga mutu rumah sakit menjadi meningkat dan tentu saja revenue-nya meningkat. Kalau revenue meningkat akan kembali kepada karyawan yang sejahtera. Ya, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwasanya rumah sakit itu benar-benar tempat berkumpulnya orang sakit. Untuk itu menjadi tempat yang sangat resiko tinggi terjadi penularan penyakit. Bermacam-macam penyakit ya, bukan hanya COVID saja ya, ada TBC, ada hepatitis B, hepatitis C, hepatitis A, ada segala macam, banyak sekali penyakit yang bisa ditularkan melalui rumah sakit. Untuk itu perlu penerapan higiene sanitasi yang ketat oleh semua petugas, pasien dan juga pengunjung. Pastikan pasiennya dapat edukasi, pengunjungnya juga dapat edukasi tentang hidup sehat, tentang cuci tangan, etika batuk, pembuangan sampah, ya, kemudian penggunaan alat pelindung diri, ya. Jadi tentu saja edukasi yang sesuai. Perlu penerapan kewaspadaan isolasi dengan tepat dan benar. Tadi sudah ada kewaspadaan isolasi, ada standar itu ada 11, kemudian berdasarkan transmisi itu ada 3. Pastikan Bapak Ibu menerapkan tentu saja yang mana, kewaspadaan yang mana yang sesuai. Seperti ada kebersihan tangan, ada penggunaan alat pelindung diri, etika batuk dan bersin, bagaimana membersihkan lingkungan, termasuk peralatan, ya, bagaimana mengendalikan limbahnya, itu juga semua harus benar-benar diterapkan. Kemudian kita lihat dengan demikian dari awal sampai akhir di semua pedoman, panduan, dan juga tuntutan akreditasi, itu kuncinya bersih, 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 dan bersih. Dan bersih ini harus menjadi suatu habit dari seluruh warga rumah sakit ya. Jadi bukan hanya bukan hanya petugas klinik servisnya saja yang harus melakukan pola hidup dengan bersih, tapi seluruh warga rumah sakit harus memiliki habit tentang kebersihan. Untuk itu perlu menentukan cairan pembersih dan desinfektan yang sesuai Bapak Ibu. Tentu saja banyak sekali cairan desinfektan, cairan pembersih yang ada dan kita tentukan sesuai dengan kebutuhan dan juga daya gunanya. Ya. Hal ini sangat penting karena bisa memutus rantai penularan infeksi. Ya, demikian presentasi ini dan Bapak Ibu. Presentasi ini bisa dilihat di daftar pustaka yang ada di sini. Silahkan di sini bisa dilihat secara detail. Dengan demikian, sekali lagi saya simpulkan bahwasanya higiene dan sanitasi itu berperan sangat penting di dalam meningkatkan mutu layanan di rumah sakit, ya, dengan mencegah terjadi infeksi, sehingga tidak ada tuntutan, mutu rumah sakitnya bagus, akreditasinya semuanya paripurna, sehingga revenue-nya juga naik dan kembali kepada kesejahteraan karyawan. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan.